Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Fitriani, Program Studi Pariwisata Universitas Hamzah Wadi. Jadi, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu Geografi Pariwisata Internasional, di mana saya akan membahas salah satu materi yang sudah disampaikan oleh dosen, yaitu faktor fisik yang mempengaruhi pariwisata di Asia. Berbicara tentang benua Asia. Benua Asia merupakan salah satu benua terbesar di dunia dibandingkan keempat benua yang ada. Benua Asia dibagi lagi menjadi 5 wilayah, yaitu ada Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur. Proses terjadinya benua Asia. Benua Asia sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Benua Asia dijuluki sebagai negara terbesar karena memiliki luas hampir sepertiga daratan yang ada di dunia. Benua Asia juga merupakan benua terbesar karena memiliki luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang banyak. Berbicara tentang posisi benua Asia, letak dari benua Asia ini berada pada belahan bumi bagian utara dan bagian timur. Sedangkan dari letak astronomisnya, benua Asia berada pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Kemudian dari letak geografis, di bagian utara terdapat Samudra Arktik, bagian timur ada Samudra Pasifik dan Selat Bering, kemudian di bagian selatan ada Samudra Hindia, di bagian barat terdapat Laut Merah, terusan Suez, Laut Tengah, Sungai Dardanella, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, dan Pegunungan Ural. Kemudian, luas benua Asia. Luas benua Asia ini 33% dari seluruh permukaan bumi, yaitu 44.579.000 km persegi. Kemudian berbicara tentang fisiografi. Fisiografi merupakan deskripsi, kenampakan atau gejala alami dan memiliki hubungan timbal balik. Adapun fisiografi lingkungan, yaitu uraian tentang aspek fisik dari lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang mencakup aspek udara, tanah atau bebatuan, dan lahan. Kemudian dataran rendah utara. Gabungan dari 3 lembah sungai besar, yaitu ada Sungai Ob, Sungai Yangtze, dan Sungai Lena. Kemudian plato-plato tua di bagian selatan, yaitu Plato Tibet dan Dekan. Plato sering disebut sebagai dataran tinggi. Kemudian lembah-lembah sungai besar di Asia, yaitu ada Sungai Hoang, kemudian ada Sungai Yangtze, ada Sungai Gangga, ada Sungai Indus, Salween, Mekong, dan Amur. Kita lanjut berbicara tentang iklim. Di benua Asia terkenal dengan berbagai macam iklim. Yang pertama, ada iklim tropis yang memiliki ciri-ciri yaitu curah hujan yang tinggi dan memiliki temperatur udara yang tinggi pula, dan biasa dijumpai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua yaitu iklim subtropis, di mana saat musim panas suhunya menjadi tinggi, namun musim dinginnya sejuk dan biasa dijumpai di Asia bagian timur. Kemudian yang ketiga yaitu ada iklim sedang, biasa dijumpai di Jepang, Cina, dan Korea. Iklim ini dibagi lagi menjadi 4 musim, yaitu ada musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Kemudian yang keempat ada iklim dingin yang ditandai dengan masa beku yang terjadi hampir di sepanjang tahun dan dapat dijumpai di Siberia. Kemudian yang kelima yaitu ada iklim darat, dapat dijumpai di Gurun Gobi dan Timur Tengah atau Asia Barat. Iklim darat ini terbagi menjadi 2, yaitu ada iklim kontinental dan iklim gurun. Kemudian yang keenam ada iklim Mediteran yang dapat dijumpai di wilayah Iran bagian utara, pesisir Laut Tengah, Israel, dan Suriah. Kemudian yang ketujuh ada iklim kutub yang dapat dijumpai di Asia Utara, yaitu tepatnya di Siberia dan Rusia.
Yang kedelapan yaitu iklim pegunungan yang biasa dijumpai di dataran tinggi Tibet sampai Mongolia. Kita lanjut membahas flora dan fauna. Daerah yang memiliki iklim tropis basah akan tertutup oleh hutan hujan tropis dan pohon-pohon yang memiliki daun yang lebar dan heterogen. Hewan yang biasa dijumpai di tempat ini yaitu kera, badak, dan banteng. Selanjutnya yaitu daerah yang beriklim kering atau gurun. Biasa dijumpai tumbuhan seperti kaktus berduri dan hewannya itu biasa dijumpai seperti singa. Kemudian selanjutnya, daerah sekeliling gurun yang memiliki curah hujan yang besar biasanya ditumbuhi oleh padang rumput kering yang biasanya lembab ditumbuhi oleh hutan sabana. Dan hewan yang biasa tinggal di tempat ini yaitu ada rusa, harimau, zebra. Kemudian daerah sekitar kutub terdapat tanaman berdaun jarum dan hewan yang biasa tinggal di tempat ini yaitu beruang, rusa, dan serigala. Dan yang terakhir, kita akan bahas ras dan bahasa yang ada di Asia. Ras yang ada di Asia. Yang pertama, Asia Timur dan Tenggara Mongoloid, Asia Selatan bagian utara Kaukasoid, Asia Selatan bagian selatan Kaukasoid Negroid, Asia Utara dan Tengah Kaukasoid, Asia Barat Kaukasoid Negroid. Kemudian pengelompokan ras berdasarkan geografis. Yang pertama ada ras Asia, India, dan Eropa. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa. Ada 20 rumpun bahasa yang dapat menghambat terjadinya pendidikan. Sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.